Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Mulika SPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Mijen sekaligus calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sebelum saya memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.3 lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktek saya dari kelas 05.042D. Untuk fasilitator saya adalah Bapak Mugio SPD MPD dan pengajar praktek saya adalah Bapak Suyanto SPD MSI. Untuk model refleksi yang saya gunakan kali ini adalah model papan cerita reflektif atau reflective storyboard, yaitu membuat refleksi dengan gambar bercerita. Untuk yang pertama pada alur pembelajaran merdeka, yaitu dimulai dari alur mulai dari diri. Pada minggu ini calon guru penggerak telah memasuki pembelajaran modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pelaksanaan alur belajar merdeka pada modul ini yaitu pada tanggal 3 sampai dengan 19 November 2022. Proses belajar diawali pada alur mulai dari diri. Kegiatan penugasan pada alur mulai dari diri yaitu yang pertama adalah menjawab pertanyaan pemantik mengenai konsep dasar materi yang akan dipelajari. Yang kedua, memahami perbedaan antara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan yang ketiga, melakukan refleksi berupa pengalaman paling berkesan saat terlibat dalam berbagai program atau kegiatan sekolah selama menjadi murid. Kemudian yang kedua yaitu memasuki alur eksplorasi konsep. Pada alur ini, calon guru penggerak belajar memahami mengenai kepemimpinan murid atau student agency. Kami diantar untuk memahami mengenai 4 sifat ini dari human agency, yaitu yang pertama adalah intensi, yang kedua adalah visi, yang ketiga adalah aksi, dan yang keempat adalah refleksi. Poin-poin penting di eksplorasi konsep yaitu yang pertama adalah kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab, daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Yang kedua, saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri, atau kita katakan saat murid memiliki agensi, maka mereka sebenarnya memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership dalam proses pembelajaran mereka. Kemudian yang ketiga yaitu upaya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan profil positif murid pada dirinya, yang kemudian diharapkan dapat terwujud sebagai pengejawantahan profil pelajar Pancasila dalam dirinya. Sebagaimana padi yang akan tumbuh subur pada lingkungan yang sesuai, maka kepemimpinan murid akan tumbuh dengan lebih subur jika sekolah dapat menyediakan lingkungan yang cocok. Dan yang terakhir, komunitas yang baik akan berusaha menciptakan kesempatan-kesempatan yang mendorong tumbuh dan kembangnya berbagai sikap dan keterampilan-keterampilan penting dalam dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu memasuki alur ruang kolaborasi. Pada alur ini atau pada alur ruang kolaborasi ini, kami melakukan diskusi dengan calon guru penggerak yang lain dalam kelas yang sama dengan fasilitator dari kelas yang sama juga atau dari kelas kami yaitu kelas 05.042D yaitu Bapak Mugio SPD MPD untuk merancang program sekolah yang melibatkan kepemimpinan murid serta memperhatikan karakteristik lingkungan yang akan dikembangkan. Pada kegiatan diskusi pada ruang kolaborasi ini, yang pertama, kelompok kami membuat program kokurikuler terkait program 5R yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin di sekolah. Yang kedua, kami melibatkan kepemimpinan murid baik dari suara atau voice, pilihan atau choice, serta kepemilikan atau ownership. Dan yang ketiga, pada hari kedua, calon guru penggerak mempresentasikan program ini bersama fasilitator dan rekan calon guru penggerak yang lain.
Dan yang keempat, program yang kami rencanakan mendapatkan penguatan dari fasilitator dan rekan calon guru penggerak sehingga lebih matang serta diharapkan dapat dipastikan di sekolah kami ke depannya. Kemudian memasuki alur yang keempat, yaitu demonstrasi kontekstual. Dalam alur demonstrasi kontekstual ini, calon guru penggerak mengembangkan ide yang kami susun dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan kerja. Dalam penyusunannya, calon guru penggerak diharapkan dapat melibatkan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan murid atau ownership. Selain itu, dapat pula mengembangkan program berdasarkan aset yang ada serta mengaitkannya dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian memasuki alur yang kelima, yaitu alur elaborasi pemahaman. Dalam sesi elaborasi pemahaman, calon guru penggerak melakukan diskusi dan tanya jawab dengan instruktur yang hebat dan inspiratif. Instruktur memberikan pertanyaan pematik yang mampu mengantarkan, meningkatkan, dan memantapkan pemahaman calon guru penggerak pada materi modul 3.3 ini. Calon guru penggerak dapat mengelaborasikan pemahaman yang kami miliki terkait dengan program atau kegiatan pembelajaran yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Yang keempat, instruktur memberikan contoh-contoh program sekolahnya yang melibatkan kepemimpinan murid pada program di sekolah yang berdampak positif pada murid. Yang kelima, instruktur menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan selama sesi elaborasi konsep berlangsung. Dan yang terakhir, di akhir sesi elaborasi konsep, instruktur memberikan refleksi dan umpan balik kepada calon guru penggerak. Kemudian memasuki alur yang keenam, yaitu koneksi antar materi, di mana dalam alur koneksi antar materi, calon guru penggerak membuat keterkaitan materi yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak positif pada murid. Sintesa pemahaman ini dibuat dalam bentuk atau format tulisan reflektif tentang program yang berdampak positif pada murid. Melalui penugasan pada alur ini, calon guru penggerak menjadi semakin paham mengenai konsep pengelolaan program yang berpusat pada murid dan melibatkan kepemimpinan murid, sehingga diharapkan apa yang sudah calon guru penggerak susun pada alur demonstrasi kontekstual dan koneksi antar materi ini bisa diimplementasikan pada peserta didik pada alur selanjutnya, yaitu pada alur aksi nyata. Kemudian memasuki alur yang ketujuh, yaitu alur aksi nyata, yaitu penugasan aksi nyata yang kami lakukan, yaitu mewujudkan perubahan kecil, yaitu dengan mencoba menerapkan model prakarsa perubahan kerja yang telah kami buat sebelumnya pada tahap B, buat pertanyaan atau define dan ambil pelajaran atau discover. Selama saya melaksanakan aksi nyata modul 3.3 ini, kami dalam hal ini adalah calon guru penggerak membuat sebuah catatan refleksi di setiap akhir tahapan B dan A. Untuk format refleksi yang kami gunakan adalah 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dari refleksi yang saya buat tersebut dapat saya jadikan sebagai perbaikan saya ke depannya dalam merencanakan, menerapkan, dan mengelola program yang berdampak positif pada murid. Demikian tadi pemaparan jurnal refleksi dwi mingguan yang sudah saya buat. Semoga apa yang saya paparkan, apa yang saya sampaikan pada video ini bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Dari saya cukupkan sekian. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.